Bicara ideal ya di tahun 2023 ini dengan kebutuhan pokok yang sekarang apalagi pada naik kan. Dana darurat pribadi dulu atau tabungan pribadi dulu? Apa fungsi dana darurat dan apa fungsi tabungan yang sebenarnya? Silahkan komentar di bawah. Sebagai literasi finansial, menyisihkan dana darurat pribadi seharusnya jadi langkah awal dalam mengatur keuangan pribadi. Tapi karena dari kecil kita orang selalu belajar menabung, banyak orang yang baru kenalan dengan konsep dana darurat sejak adanya COVID-19, atau baru terasa manfaatnya fungsi dana darurat setelah mengalami COVID-19 yang melelahkan. Tujuan belajar tentang menyisihkan dana darurat pribadi adalah untuk membantu lo mengatasi hal-hal darurat yang doyan muncul secara keroyokan. Jadi saat lo dikeroyok dan tak berdaya, udah mah problematika hidup ini nggak ada habisnya, lo dikeroyok lagi dengan keadaan yang tiba-tiba bener-bener darurat gitu. Wah, kalau lo nggak nyiapin apa-apa, bonyok pastinya bror. Nah, kita orang kenali dulu pengertian dana darurat. Dana darurat pribadi adalah sejumlah simpanan yang lo sisihkan untuk berjaga-jaga apabila timbul keadaan darurat. Beda ya antara tabungan biasa yang sifatnya reguler dengan dana darurat. Meski kemungkinan besar dana darurat pasti dibutuhkan dan harus keluar dari tabungan lo, semisal contohnya lo mengalami ban bocor sehingga mesti diganti, atau tiba-tiba kendaraan lo turun mesin dan wajib ngebengkel dong. Mungkin juga mendadak demam sehingga mesti membeli obat serta makanan bergizi untuk recovery. Nah, ini bayar pakai uang apa? Idealnya nggak ngeluarin dari tabungan bro, tapi ya dari dana darurat gitu. Mulai kebayang nggak bedanya fungsi tabungan dan dana darurat? Oke, kalau belum, kita lanjutkan dulu. Jadi, sebisa mungkin lo harus memisahkan antara tabungan biasa yang sifatnya reguler dengan dana darurat. Kenapa? Pertama, jika digabungkan, tabungan lo nggak berfungsi sebagaimana seharusnya. Karena lo akan berpikir tabungan gue mesti liquid gitu untuk jaga cover kondisi urgent yang dadakan. Padahal untuk menghadapi kondisi urgent yang dadakan adalah tugas si dana darurat tuh, bukan tugasnya si tabungan. Kan kasihan ketika berfungsi tidak sesuai kemaksudan. Hehehe. Kedua, sewaktu membedakan fungsi keduanya antara dana darurat dan tabungan pribadi, lo punya opsi untuk memaksimalkan di tabungan sebetulnya. Setelah lo punya angka dana darurat yang memadai di rekening, maka lo juga bisa fokus pada tabungan dan investasi untuk masa depan tuh. Jadi tabungan lo dapat dimanfaatkan untuk biaya nikah contoh, atau ke investasi bisnis gitu, nabung emas, atau bisa beli rumah untuk kemudian hari. Ketiga, menghindari perasaan sedih sewaktu lo capek-capek nabung, tapi hasilnya tabungan lo maju mundur gitu karena menggunakannya salah fungsi, atau sebelum mengenal dana darurat dan fungsi tabungan seutuhnya. Dana darurat ada untuk menghentikan maju mundur ini. Semua yang mesti dibayarin lo ambil dari dana darurat, bukan dari tabungan. Sewaktu lo nyimpan uang sebagai dana darurat, lo akan sangat sadar kalau uang ini sebetulnya bakalan kepake suatu hari nanti. Nah, agar lebih mudah dipahami juga, dana darurat terbagi atas dua jenis. Pertama, dana darurat jangka pendek. Dana darurat jangka pendek adalah dana yang fungsinya untuk menalangi apabila ada kebutuhan dadakan yang nominalnya kecil. Contoh ya kayak lo tadi sakit dan perlu makan makanan yang bergizi, atau produk herbal yang enggak ditanggung asuransi atau BPJS semisal. Atau ada juga peralatan rumah tangga yang rusak dan perlu diganti, semisal ban bocor di tengah perjalanan ke kantor di pagi hari. Nah, karena sifatnya untuk cover angka kecil,
lo butuh jumlah kecil mungkin untuk dana darurat jangka pendek. Rule of thumb, aturan praktis yang banyak orang pakai adalah dana darurat jangka pendek paling rendah di nominal 1 juta rupiah. Karena angka 1 juta masih ideal untuk menalangi kebutuhan dadakan yang sifatnya kecil. Minimalnya lah ya kayak begitu. 2. Dana darurat jangka panjang. Dana darurat jangka panjang adalah emergency fund yang fungsinya untuk menalangi apabila lo kehilangan sumber penghasilan atau ada kondisi yang menyebabkan lo butuh talangan uang yang lebih lama. Kayak contoh kehilangan pekerjaan, dipecat gitu dari kerjaan dan lain sebagainya macamnya. Atau kena sakit yang berkepanjangan yang kemungkinan harus berobat jalan semisal. Jadi selama masa mencari kerja atau masa pemulihan fisik, lo bisa menjalani hidup seperti biasa dengan adanya dana darurat jangka panjang tanpa ganggu tabungan reguler lo. Angka ideal untuk dana darurat jangka panjang bisa diakumulasi sekitar 6 bulan pengeluaran rutin bulanan. Nah itu yang biasa orang keumuman pakai. Ada juga orang-orang yang menerapkan dengan istilah dana darurat gue adalah kartu kredit gue. Tapi lo silahkan komen apa pendapat lo tentang penggunaan kartu kredit sebagai dana darurat. Nah sekarang ke fungsi dana darurat. Ada beberapa fungsi menyisihkan dana darurat pribadi, yaitu sederhananya gue bagi aja ke 5 poin. Poin pertama, mengcover kebutuhan saat kehilangan sumber penghasilan atau mungkin saat dipecat dari kerjaan tadi ya. Poin kedua, mengcover sewaktu ada kebutuhan mendadak. Poin ketiga, mengcover sewaktu ada kebutuhan medis. Poin keempat, membantu lo agar enggak stres. Poin kelima, membantu agar enggak berhutang. Lalu kemudian, berapa angka dana darurat yang ideal? Ngomongin perihal angka akan kembali lagi sebetulnya pada kondisi masing-masing orang. Tapi ini berikut adalah hal-hal yang mempengaruhi angka dana darurat yang ideal. Pertama, penghasilan rutin. Kedua, pengeluaran. Ketiga, lifestyle atau gaya hidup. Dan terakhir, kondisi keuangan keluarga walaupun masih single. Semisal bahwa masing-masing mengerti kondisinya masing-masing, maka akan dibagi ke dalam 2 kategori besar. Kayak kategori yang pertama, mempunyai keluarga yang bisa membantu. Ketika lo orang pribadi yang lahir dari keluarga yang sudah melek finansial, atau orang tua yang udah kaya raya sedari lo lahir, artinya orang tua telah memiliki bekal masa tua dan aset yang memadai. Enggak lagi KPR rumah atau KPM mobil gitu. Kalau masuk ke dalam kategori ini, dana darurat yang disisihkan nggak mesti besar-besar banget. Jadi ya lo bisa memaksimalkan angka tabungan dan investasi untuk masa depan. Dengan latar belakang keluarga yang melek finansial, biasanya orang tua masih mampu mensupport diri lo sendiri, bahkan kadang ngasih tambahan jajan kalau lagi seret mungkin. Dana darurat pun cukup disisihkan hanya untuk diri sendiri. Rule of thumb-nya menurut orang banyak, dana darurat jangka pendek adalah 1 sampai dengan 2 juta rupiah. Dana darurat jangka panjang adalah 3 bulan dari pengeluaran rutin bulanan ketika kondisi di kategori yang pertama. Tapi ketika di kategori yang kedua, ketika mempunyai keluarga yang mesti disupport, contoh kategori ini biasanya datang dari keluarga yang belum melek finansial dan seringkali punya tanggung jawab finansial tambahan terhadap keluarganya. Bagi pribadi yang spesial seperti ini, dana darurat yang hendak disisihkan jauh lebih besar pastinya, karena mesti diakui bahwa ada tanggung jawab ekstra terhadap keluarga. Sehingga kekhawatiran keluarga besar yang membutuhkan cadangan dana darurat tersebut sebetulnya. Dan masih banyak orang tua yang belum melek keuangan dan membesarkan anak itu dengan mindset untuk mengurus mereka orang sewaktu tua nanti. Nah ini agak sandwich generation gitu ya. Jadi semoga saat lo dapetin kesempatan untuk menjadi orang tua nanti, setidaknya pakai pandangan modern secara finansial dan memutus rantai sandwich generation. Bagi yang berada di kategori kedua ini, menurut orang banyak angka idealnya itu dana darurat jangka pendek adalah 1 sampai dengan 10 juta. Ini dana darurat jangka pendek ya. Berbicara ideal ya di tahun 2023 ini dengan kebutuhan pokok yang sekarang apalagi pada naik kan. Jadi dana darurat jangka panjangnya adalah minimal 6 kali pengeluaran rutin per bulannya. Semisal pengeluaran per bulan lo 5 juta,
ya kalikan aja ke 6 gitu. Jadi dana darurat jangka panjang lo sebanyak 30 juta gitu. Untuk menyiapkan dana darurat jangka panjang aja, kita harus menyimpan uang sebanyak 30 juta. Belum lagi nanti kayaknya susah ya untuk nabung. Jadi kita fokus ke menyiapkan dana darurat aja terus gitu. Ketika memang sandwich generation rantainya nggak diputus. Uang segitu menurut gue orang banyak banget sih. Nah, minimal setelah memahami fungsi dana darurat dalam rencana keuangan, sudah waktunya juga kita orang nih untuk mulai menyisihkan sejumlah uang sebagai dana darurat. Dan kapan boleh pakai dana darurat? Seenggaknya ada 3 kategori sebelum lo mulai menggunakan dana darurat. Kategori ketika emergensi yang dadakan gitu, atau emergensi yang penting, atau emergensi yang genting. Ketiga hal ini haruslah terpenuhi sebelum lo menggunakan dana darurat. Kenapa ribet pakai aturan seperti ini? Sebetulnya nggak perlu pakai aturan juga, karena ini adalah dana darurat. Kapanpun mau pakai dana darurat adalah sesuai kondisi lo sendiri. Dan apa alasan sewaktu lo memutuskan untuk menggunakan dana darurat tersebut? Ya jawabannya karena lo yang paling mengerti seperti apa kebutuhan lo masing-masing. Plus di luar sana nggak ada orang yang peduli selain diri lo sendiri. Semoga lo mulai menyisihkan dana darurat hari ini juga. Sementara bagi yang telah menyisihkannya, dana darurat adalah topik yang paling urgent. Jadi bantu share deh untuk ngingetin temen atau keluarga yang lain.